Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bayu Anggi. Saya mahasiswa semester 5 jurusan Rekayasa Sistem Komputer Universitas Serang Raya. Teman-teman yang saya hormati dan cintai, saya akan membahas selama 15 menit ke depan. Saya akan membahas tentang jaringan wireless LAN atau WLAN. Apa itu jaringan WLAN atau wireless LAN? Biasanya WLAN dikenal dengan Local Area Network, adalah salah satu jaringan area lokal yang mentransmisikan media dengan gelombang radio frekuensi tinggi, bukan menggunakan kabel. Wireless LAN ini memiliki tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi daripada media kabel. Maka dari itu, WLAN sering digunakan sebagai ekstensi dari komunikasi melalui media kabel atau sebagai media alternatif bagi komunikasi melalui kabel. Nah, kita akan membahas kekurangan dan kelebihan jaringan wireless pada kabel. Satu kelebihan jaringan wireless dari kabel-kabel yaitu meningkatkan produktivitas. Yang kedua, cepat dan sederhana untuk mengimplementasikan. Yang selanjutnya, jaringan wireless lebih fleksibel daripada kabel. Terus yang selanjutnya, dapat mengurangi biaya investasi. Berarti jaringan wireless itu lebih murah daripada kabel. Terus yang selanjutnya, skabilitas. Terus kita lanjut bahas kekurangan jaringan wireless daripada kabel. Yang satu kekurangan yang pertama adalah keamanan yang kurang. Jadi orang bisa mengakses data kita. Terus yang selanjutnya, resiko penunda atau delay yang besar. Terus selanjutnya, resiko terjadinya masalah sinyal dan sinyal yang dipancarkan. Biasanya kalau ini bisa kehalang kabel, biasanya rada terganggu. Terus kapasitas jaringan dengan keterbatasan spektrum. Dan kita lanjut ke sejarah dan pengembangan WLAN atau wireless LAN. Jaringan WLAN atau wireless LAN dikembangkan oleh Norman Abramson, seorang profesor dari Hawaii University yang mengembangkan Halonet sebagai jaringan nirkabel pertama di dunia. Pada tahun 1971 mulai dioperasikan ke 4 pulau yang memulai komunikasinya. Terus di tahun 1985 FCC atau Federal Communication Commission atau Badan Regulasi Teknologi Komunikasi AS menetapkan WLAN dikembangkan sebagai komersil. Terus di tahun 1990 jaringan WLAN sudah dipasarkan sebagai produk dengan teknik spread spektrum frekuensi jaringan 18 sampai 19 GHz dengan rate kurang lebih 1 Mbps. Hingga sekarang spesifikasi terbaru bermunculan, salah satunya tipe 802.11b IEE dengan frekuensi 5 GHz
dengan rate kurang lebih 54 Mbps. Selanjutnya kita akan ngebahas jenis-jenis wireless network. Wireless network ada 4 jenis, yaitu yang pertama wireless personal area network atau disingkat WPAN. Terus yang kedua ada wireless area network atau disingkat WLAN. Terus yang ketiga ada wireless metropolitan area network disingkat WMAN. Dan yang terakhir wireless wide area network atau WWAN. Yang pertama kita bahas adalah wireless personal area network atau WPAN. Teknologi WPAN membolehkan pengguna untuk membangun suatu jaringan nirkabel atau ad hoc bagi piranti sederhana seperti PDA, telepon seluler atau pada laptop. Ini bisa digunakan dalam ruang operasional atau pos, adalah ruang yang digunakan sekitar orang dan bisa mencapai jarak sekitar 10 meter. Saat ini kedua teknologi kunci WPAN adalah Bluetooth dan cahaya infrared. Bluetooth merupakan teknologi piranti kabel yang menggunakan gelombang radio untuk mentransmisikan data sampai dengan jarak 30 kaki. Data Bluetooth dapat ditransmisikan melewati tembok, saku, ataupun tas. Terus kita lanjut ke jenis-jenis wireless yang kedua, wireless local area network atau WLAN. Teknologi WLAN memperbolehkan pengguna membangun jaringan nirkabel dalam suatu area yang sifatnya lokal. Contohnya dalam lingkungan gedung, kantor, gedung kampus, atau area publik dan lain-lain. WLAN dapat digunakan pada kantor sementara di mana instalasi kabel di permanen tidak diperbolehkan. Atau WLAN terkadang dibangun sebagai suplemen bagi LAN yang sudah ada, sehingga dapat bekerja pada berbagai lokasi yang berbeda dalam lingkungan gedung. Kita lanjut ke jaringan network selanjutnya adalah ada wireless metropolitan area network atau WMAN. Teknologi WMAN memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi nirkabel di antaranya beberapa lokasi di dalam sesuatu area metropolitan. Contohnya antara gedung berbeda dalam satu kota atau pada kampus universitas. Dan ini bisa dicapai tanpa fiber optik atau kabel tembaga yang terkadang harganya sangat mahal. Dan kita lanjut ke jaringan network yang terakhir ada wireless wide area network atau disingkat WWAN. Teknologi WWAN memungkinkan pengguna untuk membangun koneksi nirkabel melalui jaringan publik maupun private. Koneksi ini dapat dibuat mencakup satu daerah yang sangat luas. Beberapa antena atau juga satelit yang diselenggarakan oleh penyelenggara telekomunikasi. Teknologi yang dikenal dengan jaringan WWAN adalah ada 3G, 4G, dan mungkin ada nanti 5G. Terus kita lanjut beberapa contoh gambar dari alat dari jaringan wireless network. Ada router, terus ada wireless card,
dan hotspot adapter. Dan demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian dan ibu dosen apabila penyampaian tadi mungkin ada kesalahan atau kata yang tidak berkenan menyinggung saudara-saudara sekalian. Saya